video YouTube-nya. Ada yang nyoba-nyoba. Ya, ini tentang makro dan VBA atau Virtual Basic. Apa itu makro? Ini makro adalah fitur otomasi di Microsoft Excel. Ini fungsinya untuk melakukan tugas yang sifatnya berulang atau repetitif. Dan ini sangat berguna sekali kalau nanti kalian bekerja kalau di industri, di pabrik gitu kan, biasanya pekerjaan kalian itu aja, maksudnya mengolah datanya biasanya juga itu yang dijadikan patokan, kemudian diolahnya seperti apa itu biasanya sama. Di ini bisa digunakan nanti kalau kalian bekerja, ini bisa pakai makro ini. Nah, kalau di Excel kalian belum muncul, ini bisa dimunculkan fitur makronya. Bisa klik file, option, kemudian ini klik yang customize ribbon, dan cari di sini yang ada developer. Jadi file option, customize ribbon, kemudian centang developer. Developer itu ini dicentang. Kalau udah klik OK, nanti akan muncul tab developer berisi ada makronya. Bisa dicoba di Excel masing-masing. Sudah bisa semua belum? Excel-nya, terus pilih file, option, customize ribbon, terus dicentang yang developer. Ini yang punya saya sudah saya centang, jadi sudah ada. Nah, udah nanti muncul di sini tab developer. Nah, di sini ada makro dan visual basic. Ini nanti untuk memulai bisa klik record ini. Karena di Excel masing-masing sudah bisa memunculkan makro. Sudah, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Lanjutkan ya. Nah, tadi kan selain ada record makro, di bawahnya ada use relative reference. Nah, ini sebaiknya diklik. Nanti kalau sudah diklik sebelum di-record, ini Excel dapat mengunci langkah-langkah pengerjaannya. Ini bukan hanya dari sel tertentu yang sesuai di-record, tetapi bisa memulai dari sel manapun. Kayak gini contohnya. Jadi, misal ada data, kalian datanya nulisnya dari sel misal A1. Nah, ternyata kalian dapat data mentah itu dia udah di file Excel misal. Nah, itu mulainya dari sel C1. Nah, ini kalau kalian sudah sebelum record makro sudah klik yang use relative reference, dia akan mulai sesuai datanya berada di mana pemulainya. Jadi, fungsinya itu. Mungkin kalau nanti sudah latihan bisa lebih mengerti nih. Jadi, use relative reference ini memudahkan untuk bisa menjadikan referensinya bukan hanya dari salah satu sel saja. Kemudian ini di sini. Jadi ini untuk langkah penggunaan makronya. Tadi
klik tab developer, kemudian record makro, kemudian nanti diisi nama makronya, dan klik OK. Ini nanti dulu ya, setelah kita masukkan data dulu. Jadi karena semua yang dilakukan ini akan terekam, terus dia ini akan digunakan sebagai tindakan repetitif nanti untuk data-data yang lain, jadi jangan lalu lakukan yang tidak perlu. Misalkan kalian geser-geser selnya dulu, itu nggak perlu dilakukan seperti itu. Jadi yang penting-penting saja yang dilakukan. Terus ada tips lagi, gunakan hanya keyboard, bukan mouse. Jadi penggunaan mouse ini akan mengunci sel secara absolut. Contohnya tadi, kalau kalian pakainya mouse, ini saya pakai mouse ya, ini contohnya. Jadi kalau pakai mouse kan ini tertentu ya, ini misal B1, D2, D3, jadi kalau bisa digunakannya yang keyboard, jadi digeser-gesernya pakai tanda kursor di keyboard ini yang tanda panah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Jadi record makronya akan merekamnya dari sini, jadi misalkan cell reference-nya yang mana. Untuk penggunaan langkah kedua, misal dia akan mengambilnya dari sini, misalkan dia digeser dari sini ke pakai keyboard ya, ini saya pakai keyboard, nanti digeser ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau pakai mouse dia akan mengunci sesuai nama selnya, misal sel 1, sel C2, B2 gitu. Jadi sebaiknya pakai keyboard. Kalau keyboard dia akan menyesuaikan reference-nya. Dia itu yang penting. Jadi selalu gunakan keyboard. Ini contohnya. Nanti di sini ada nama lengkap dan penjualan. Ini diketik dulu di Excel-nya. Di ini nama yang ini ditulis dulu, silahkan. Ini nama lengkap dan penjualan ini dari Agatha Christie sampai sini Cikudo di sini. Ada dibuat dulu ya, yang ini. Yang ini aja, yang ini enggak usah. Nanti ini kita setelah menulis data ini, kita klik record makronya, terus baru dilakukan langkah-langkah ini, insert kolom dan selanjutnya. Coba ditulis dulu ya. Saya kasih waktu berapa? 5 menit cukup? Cukup, Pak. Cuma nulis yang ini saja. Itu.
Sudah 5 menit, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. yang ada di atas Excel kalian. Ini selanjutnya kita ikuti langkah di sini ya. Ini kan tadi datanya sudah. Tapi nanti kita akan belajar caranya menampilkan itu. Jadi gue akan jelaskan apa itu makro, kapan kita bisa pakai makro, kedua langsung jalan. Jadi akhir adalah gue juga pengen gitu. Oke, jadi langsung aja. Apa itu makro? Tadi yang seperti gue sekarang udah muncul ya di atas developer dan ini ada makronya. Nah, sebelum kita buat makro pertama kalian, gue pengen kasih tahu juga kalau makro itu intinya bisa kalian gunakan untuk memberitahukan kepada Excel untuk merekam beberapa aktivitas yang kalian lakukan. Jadi ini biasanya berguna banget untuk kalian yang mungkin tugasnya itu agak-agak repetitif gitu ya, berulang-ulang dan selanjutnya seperti ini dengan sekali klik aja atau sekali running aja gitu. Jadi kapanpun nanti kalian punya data yang lain, developer ini di bagian code. Jadi di bagian code itu ada pilihan namanya record macro. Nah, record macro ini akan kita klik. Nanti ketika diklik, makro kalian itu akan langsung dia tidak akan hanya berfokus atau terkunci di sel di mana kalian mulai makronya, tapi nanti ketika misalkan kalian mau menjalankan makronya di sel yang lain contohnya, nah si Excel itu akan melihat di sel mana yang kalian aktifkan dan akan mengunci lokasi itu sebagai lokasi relatif terhadap data yang lain. Nah, ini mungkin agak sedikit susah dijelaskan dengan kata-kata gitu ya. Tapi gue akan kasih contohnya langsung sehingga kalian bisa ngerti, karena nggak semua data mentah yang kalian terima akan pasti rapi, formatnya selalu mulai di A1. Bisa aja di D7 atau bisa aja di G3 misalkan. Jadi, kalau kalian pakai relative references, makro kalian akan bisa tetap jalan walaupun lokasinya nggak sama persis dengan ketika kalian rekam pertama kali gitu. Oke, jadi balik lagi ke sini ke nama lengkap. Nah, kita akan mulai record makro. Jadi kita akan rekam makronya ya. Klik record. Diklik dulu yang use relative reference-nya, kemudian klik record makro. Record makro. Nah, nanti akan muncul nih window seperti ini. Dia tanya makro name-nya apa, makro 1, atau ya kalau kalian mau ubah bisa. Tapi setahu gue nggak bisa dikasih spasi, jadi kalian mesti pakai underscore atau mungkin tanda strip supaya memisahkan antara satu kata dengan kata yang lain gitu ya. Oke, ini nggak usah gue ubah, shortcut key nanti gue akan masukkan belakangan. Ini description juga, ya mungkin description gue bisa tambahin format tabel mingguan contohnya gitu ya. Klik aja oke. Nah, sekarang kalian bisa lihat ya di sini. Nah, kan tadi diberikan nama ya, nama makronya. Kalau defaultnya tadi makro 1, mau diganti juga boleh. Di tombol yang tadinya tulisannya record makro berubah jadi stop recording dan ada tanda kotak yang artinya itu stop gitu. Nah, ini artinya sekarang Excel itu udah mulai merekam aktivitas kalian. Jadi apapun yang kalian klik, apapun yang kalian input, apapun yang kalian ubah dalam Excel kalian setelah kalian klik record makro, itu akan disimpan dan diingat oleh Excel. Jadi nanti makronya akan tersimpan dan ketika kalian run makronya berikutnya, yang barusan kalian lakukan itu akan dilakukan lagi sama Excel. Nah, makanya saran gue adalah hati-hati ketika udah klik record makro, karena apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian ubah dari workbook kalian itu akan direkam oleh makronya Excel gitu. Oke, jadi dari sini kita akan mulai mengubah datanya gitu ya. Nah, caranya gimana? Saran gue sebisa mungkin kalian pakai keyboard gitu. Jadi jangan pakai mouse. Nah, kenapa? Karena kalau pakai keyboard itu ketika kalian misalkan geser pakai tanda panah ke kanan ataupun ke kiri,
dia akan mengacu pada sel aktifnya gitu ya. Kalau misalkan ini gue ke kanan seperti ini, itu kan artinya dari apakah dari A1 atau dari D3 nanti, tergantung di mana sel aktif kalian ketika kalian run makronya, dia akan mengikuti tanda panahnya gitu. Dibanding misalkan kalian pakai mouse, kalau pakai mouse itu dia akan mengacu pada sel absolut yang kalian klik dengan mouse. Jadi makanya gue sarankan pakai keyboard ketika merekam sebuah makro. Nah, jadi langsung aja, pertama yang mau kita lakukan adalah membuat nama lengkap ini menjadi 2 kolom. Ya kan, kita pengen pisahkan nama depan jadi nama belakang. Itu yang akan kita lakukan tadi di contoh yang tadi gue tampilkan gitu ya. Dan nanti kita akan formatting sedikit judul tabelnya, kemudian penjualannya juga mungkin kita bisa berikan conditional formatting, sehingga contoh kalau penjualannya di bawah 100 kita bisa kasih warna merah, karena misalkan dalam contoh ini itu adalah aktivitas yang mesti kalian lakukan setiap minggu atau setiap bulan ketika kalian dapat data secara mentah seperti ini. Jadi klik kanan, klik kanan dulu ya. Kita mesti insert column. Oke, kita mesti insert column, berarti kalian klik kanan di sini, di B. Insert, gitu. Nah, ini masuk ya. Jadi itu tadi insert column udah direkam juga sama makro. Nanti kalian akan mendapatkan kolom baru ketika kalian running makronya. Kemudian gue klik kiri lagi supaya balik ke nama lengkap. Nah, di sini gue pengen memblok sampai ke ujung tabel gue, tapi gue nggak mau pakai mouse. Karena kalau pakai mouse nanti, kalau gue blok dari A1 sampai A6, itu nanti si makro cuma akan merekam A1 sampai A6. Nah, makanya kalau misalkan tabel kalian nanti beda, nanti error makronya. Makanya gue sarankan pakai keyboard. Jadi untuk memblok tabel kalian dari atas sampai bawah, kalian bisa pakai tekan Ctrl Shift, kemudian pencet bawah. Seperti ini. Nah, jadi kalau tabel kalian nanti 10 baris ataupun 20 baris, dengan Ctrl Shift bawah, itu semua akan keblok juga. Jadi agak sedikit berbeda dengan mouse. Nah, setelah kalian blok, kalian pilih ke data. Karena kita mau pisahkan, kalian bisa pakai yang namanya text to columns. Oke. Nah, di sini delimited, klik next. Ini pilih yang space karena kita mau memisahkan berdasarkan spasinya ya. Kemudian klik next lagi. Di sini nggak ada yang beda, klik finish. Nah, sekarang nama lengkap jadi berubah. Yang tadinya Agatha Christie, Hercule Poirot, dan lain-lain itu berubah jadi 2 kolom. Jadi ini udah sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Oke, gue klik atas. Nah, di sini Bisa mengikuti? Terlalu cepat? Mana? Bisa? Yang pertama tadi setelah sudah mengetik datanya, kemudian klik yang use relative reference, terus record makro, kemudian insert column. Setelah insert column, ini di blok, di Ctrl Shift, kemudian tekan yang panah ini ke bawah. Jadi jangan pakai mouse ya. Jadi kalau kalian pakai mouse, nanti yang diacu adalah selnya, sel absolut. Setelah itu dipilih, di sini ada data, text to column. Kemudian ini dibiarkan delimited, terus next. Kemudian di sini pilih yang space. Setelah pilih yang space, klik next lagi, ini general, diklik finish. Bisa? Nah, udah klik finish, nanti munculnya seperti ini. Gimana? Bisa diikuti? bisa, Bu. Bisa. Nah. Oke, kita kembali ke tadi. Nah, ini diikuti lagi ya. Di sini nama gue pengen ubah namanya menjadi nama depan, misalkan contoh. Nah, ini juga lagi-lagi direkam oleh makro kalian. Jadi kalau nama nanti berubah jadi nama depan itu, kapanpun kalian running makronya juga akan berubah jadi nama depan. Gue klik kanan, gue nggak pakai mouse, gue klik kanan. Nah, di sini tulis lengkap kita ubah jadi nama belakang. Oke, ya, nama belakang. Kemudian gue kiri lagi supaya balik ke nama depan. Nah, jadi kita udah punya nih urutan struktur datanya udah persis seperti yang tadi gue contohkan gitu ya. Di sini
gue berikutnya pengen memformat tabelnya. Jadi gue akan tambahkan bingkai tabelnya atau frame atau bordernya gitu ya. Dan kita nanti akan mengubah judul tabelnya, kita berikan bold, center, dan juga kita kasih warna lain gitu ya. Jadi yang gue lakukan untuk memblok tabel juga sama, gue nggak pakai mouse, tapi Ctrl Shift bawah untuk memblok seperti ini, dan juga Ctrl Shift kanan, sehingga dari yang tadinya udah keblok ke bawah, kalian blok lagi ke kanan sehingga seluruh tabelnya terblok. Jadi nanti kalau tabel kalian agak beda, 10 baris ataupun 4 kolom, semuanya tetap akan terblok di makro kalian gitu ya. Nah, di sini gue balik lagi ke home karena gue mau kasih bingkai atau border, gue pilih ini, pilih yang all borders. Oke, kemudian gue pencet atas. Oke, balik lagi ke nama depan ya. Nah, di sini gue Ctrl Shift lagi kanan supaya bisa ngeblok sampai sini. Gue kasih bold, gue kasih warna, dan gue taruh di center. Oke, kurang lebih udah mirip dengan yang mau gue lakukan. Kemudian gue klik kanan. Nah, jadi klik kanan sekali lagi. Jadi dari nama depan dia pindah ke penjualan. Nah, yang mau kita kasih conditional formatting adalah bawah, sehingga dia akan ngeblok semua data kalian ke bawah. Pilih conditional formatting, karena kita mau kasih warna merah untuk yang angkanya di bawah 100, pilih yang less than. Oke, highlight sales rules, less than. Kita ketik 100, kemudian klik OK. Nah, sampai sini sebetulnya makro kita udah selesai gitu. Jadi kita udah lakukan semuanya tadi, yang dari namanya gabung kita pisahkan, kemudian judul kolomnya kita ubah jadi nama depan dan nama belakang, kemudian kita berikan border table, kita kasih warna hijau, kita bikin bold, kita center judul kolomnya, dan yang terakhir adalah kita berikan warna dengan menggunakan conditional formatting di bagian penjualan. Jadi yang di bawah 100 pasti akan warnanya merah gitu. Udah itu aja. Jadi kalian kalau misalkan udah selesai aktivitas yang mau kalian rekam, kalian balik lagi ke developer, kemudian kalian klik namanya stop recording. Jadi kalau kalian klik stop recording seperti ini, nah ini balik lagi ke record makro, dan makro kalian udah tersimpan secara otomatis gitu. Tadi bisa diikuti yang untuk conditional formatting. Jadi tadi cuma memberikan bingkai, terus dikasih bold, warnanya diganti warna hijau. Terus tadi untuk yang conditional formatting, diblok dulu yang penjualan ini datanya, angka-angkanya. Kemudian pilih conditional formatting, data conditional formatting, highlight cell rules, kemudian less than, diisi 100, atau berapa ini, dicoba aja. Terserah kalian ini. Terus kemudian klik OK. Nanti warnanya akan berbeda, sesuai dengan yang kalian inginkan, yang kurang dari berapa. Nah, itu berarti sudah tersimpan makronya. Sampai sini bisa diikuti. Nah, bisa dilanjutkan. Kalau sudah, berarti tinggal diklik yang tadi, sesuai di video tutorial tadi, stop record-nya. Nanti sudah tersimpan sebagai tadi, sesuai nama makro yang sudah kalian masukkan, apakah makro 1 atau yang lain tadi. Nah, nanti setelah itu kan sudah tersimpan. Nanti ada data baru, misalkan, ini cara menggunakannya, menggunakan makro yang sudah tersimpan. Ini cara 1, klik makro, pilih nama makro yang tadi sudah disimpan. Jadi kita sudah punya data dulu ya. Ini misalkan data, ini datanya sedikit berbeda dengan yang tadi. Kemudian bisa pilih nama makronya, klik makro, pilih nama makronya yang mana. Kemudian bisa klik run. Nah, ini dicoba dulu, ditulis, ini datanya bisa di sheet baru, tapi di workbook yang sama boleh, jadi di sheet yang baru aja. Silahkan ini diketik, ini tadi berbeda sedikit aja. Kasih waktu 5 menit ya. Silahkan yang diketik yang ini. Jadi kita nyoba makro yang sudah tersimpan apakah bisa. Silahkan.
Sudah? Kalau sudah bisa dicoba. Jadi di kursornya ditaruh di nama lengkap ini, kemudian klik makro, pilih nama makronya yang tadi sudah disimpan, terus tinggal klik run. Oke, so itu gimana caranya kalian membuat makro pertama kalian gitu ya. Nah sekarang berikutnya gue mau kasih tahu caranya dari makro yang udah kalian rekam, gimana sih caranya menjalankan. Oke, nah gue ke sheet satunya yang isinya, ini isinya masih contoh yang pertama. Gue ke sheet yang lain yang isinya data mentah yang agak sedikit beda ya. Kalian bisa lihat tadi ini sampai sini Cikudo, tapi di data gue yang ini sampai Conan Edogawa dan penjualannya pun beda-beda. Nah, caranya gimana untuk kalian running makro? Gampang, kalian tinggal ke sel A1 gitu ya di sini. Balik lagi karena tadi kita ngerekam makro di sel kiri atas dari tabel, makanya kalian mesti mengaktifkan tempat yang sama gitu. Untuk menjalankan makro, kalian klik makro atau macros gitu ya. Nah, tadi kan kita simpan namanya makro 1. Nah, kalian tinggal klik aja run ya. Di sini tinggal klik run. Dan nanti kalian lihat ya, tabel ini yang misalkan gue baru dapat nih tadi pagi gitu ya, mesti dibikin dengan reporting yang formatnya sama. Ketika kita klik run, nah, dia langsung berubah. Jadi gampang banget gitu. Kalau kalian bisa makro, gampang banget untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan manual yang selama ini mesti kalian lakukan berulang-ulang. Mana bisa dipakai makronya? Mana ada kesulitan nggak? Halo? Apakah saya masih terhubung? Masih, Bu. Bisa, Masih. Bu. Bisa. Ini berarti tentang makro ini sudah bisa. Jadi seperti apapun bisa. Jadi yang dilakukan tadi kan masih yang sangat sederhana ya. Misal kalian ada penjumlahan, pengurangan, itu juga nanti bisa direkam pakai makro ini. Selain itu kemarin saya juga di gambar teknik juga di Visio ada makro ya, nah itu juga bisa digunakan. Caranya hampir sama dengan yang ini, jadi record makro, kemudian bisa disimpan dan digunakan. Tapi dengan merekam makro secara tepat, kalian bisa langsung menjalankan atau melakukan sekian banyak aktivitas dengan sekali klik doang dengan running makro kalian. Nah, berikutnya gue pengen ngasih tahu kalian caranya. Itu kan tadi cara satu ya. Ini cara satu. Selain cara itu bisa juga menggunakan shortcut. Di menggunakan shortcut ini klik option, di makro ini klik option, tadi dibuka, terus masukkan keyword shortcutnya, misalkan ini Ctrl Shift N. Nah, nanti untuk menggunakan tinggal diarahkan mouse-nya ke data cell reference-nya. Tadi kalau tadi A1 ya, misalkan ini kemudian tinggal diketik di keyboardnya Ctrl Shift N. Jadi itu nanti akan menjalankan makronya sesuai di yang kalian simpan. Ini misal makro 1, shortcut key-nya ini Ctrl Shift N. Dan ada lagi cara ketiga, ini menggunakan button. Jadi klik tab developer, kemudian insert form control, developer, kemudian button. Jadi nanti pakai button, kita bikin button. Ya, ada button di sini, nanti tinggal diklik. Di sini tinggal nanti button ini yang akan digunakan. Jadi tinggal diklik, nanti makronya akan menjalankan.
Di videonya. Gimana menggunakan shortcut. Jadi kalau dari makro yang tadi kalian rekam, kalian juga bisa nggak harus klik makro kemudian kalian run gitu ya. Bisa juga dengan menggunakan shortcut, tombol shortcut gitu. Jadi lebih cepat lagi. Nah, ini caranya untuk mengedit makro yang udah kalian tadi rekam dan memberikan shortcut. Klik lagi makronya. Oke. Nah, kemudian makro 1 ini kalian klik options di sini. Nah, di sini dia akan nanya shortcut key apa yang mau kalian masukkan gitu ya. Ini bisa kontrol apapun, terserah kalian. Tapi gue akan pakai Ctrl Shift N mungkin ya, karena ini jarang dipakai. Jadi gue akan tekan Shift N di itunya. Nah, jadi seperti ini udah muncul gitu ya. Ini bisa kalian ubah-ubah juga, terserah kalian. Dan kemudian gue klik OK. Di sini gue tinggal close aja. Jadi yang akan kejadian adalah ketika kalian tekan Ctrl Shift N sebagai shortcut makro yang udah kalian assign tadi, di sini di A1 udah diaktifkan ya. Kemudian kita Ctrl Shift N. Nah, langsung jadi juga tabel kalian sesuai dengan formatting yang udah kalian rekam di makro dengan shortcut sekali klik gitu. Jadi, lagi-lagi bikin makro bisa lebih gampang digunakan. Oke, nah berikutnya yang mau gue sampaikan juga adalah gimana caranya membuat tombol gitu ya di dalam file Excel kalian sehingga makro kalian bisa lebih keren lagi karena kalian cukup membuat tombol itu dan ketika tombolnya diklik pun juga jadinya file data mentah kalian tuh langsung ke format seperti ini lagi. Jadi kita akan coba nih di data 5 ya, data mentah lagi. Gue copy dulu deh supaya kita punya cadangan data. Oke, data 5. Oke, di sini ya. Sama aktifkan dulu. Nah, kemudian kalian bisa ke bagian control atau grup yang controls, klik insert, pilih yang kiri atas nih, judulnya button gitu ya. Nah, sekarang akan tampilnya bentuknya tanda plus, itu artinya kalian udah bisa membuat button atau tombol. Saran gue kalian pencet Alt. Nah, kalau kalian pencet Alt sambil membuat buttonnya itu bisa mengikuti ukuran dari sel kalian gitu. Jadi lebih rapi nih, bisa segede gini, bisa cuman segini ataupun segini. Misalkan gue bikin segini, kalau udah pas tinggal dilepas aja. Nah, di sini muncul window seperti ini, kalian tinggal klik aja makro yang tadi udah kalian buat gitu ya. Kalau misalkan memang kalian mau meng-assign makro yang udah dibuat tadi, klik makro 1. Oke, kemudian klik OK. Nah, di sini ada tulisan button 1. Nah, ini bisa kita ubah juga button satunya, misalkan jadinya namanya format table gitu ya, supaya lebih jelas. Artinya, kalau ini buttonnya kita klik, format table nih sekarang jadi bentuknya tanda klik gitu ya, icon yang diklik. Nah, kalian aktifkan dulu sel A1-nya, karena tadi kita rekam di situ gitu ya. Kemudian, kalian tinggal klik aja format table, dan nanti lihat ya, tabel kalian akan jadi seperti apa. Kita coba. 1, 2, 3. Lihat, jadi keren banget ya dengan kalian bikin tombol seperti ini, kalian klik dan dia langsung bergeser atau langsung jadi formatted juga seperti yang kalian rekam di makro yang tadi. Oke. Nah, yang terakhir mungkin yang pengen gue lakukan atau yang gue pengen share adalah gimana hubungannya sih makro dengan VBA. Bisa diikuti yang button dan tadi shortcut. Kalau ada kesulitan disampaikan ya. Ini sudah selesai yang makro, kita ke Virtual Basic atau VBA. Jadi langsung aja di sini gue contoh data yang terakhir yang gue punya gitu ya. Ini gue backup lagi aja supaya kalau nanti kita butuh kita punya. Karena makro itu nggak bisa di-undo. Nah, kalian klik Visual Basic. Nah, jadi apapun yang tadi kalian rekam dalam makro itu sebetulnya tercatat oleh Excel dalam bahasa pemrograman Visual Basic gitu. Nah, ini kalau kalian klik Visual Basic, dia akan muncul seperti ini. Ini tampilannya agak sedikit nggak familiar gitu ya, karena memang kita jarang pakai. Kalian klik modules. Nah, ini akan muncul module 1. Itu isinya adalah makro pertama yang tadi kalian rekam. Jadi kalian klik itu, module 1, klik 2 kali. Nah, ini akan muncul nih bahasa pemrograman yang aneh banget gitu ya, tapi nanti kapan-kapan mungkin gue bisa bahas. Nah, ini isinya adalah bahasa pemrograman dari aktivitas yang tadi kalian rekam dalam makro kalian gitu. Nah, contoh nih misalkan ada satu baris yang dia berisi, pokoknya intinya adalah ada satu sel yang akan kita ubah jadi nama depan, dan kemudian ada juga di baris yang lain diubah jadi nama belakang. Nah, ini bisa kalian edit. Jadi kalau ada data ini kalian edit, kalau kalian ngeditnya salah ya pasti makronya nggak bisa jalan. Tapi kalau kalian edit misalkan cuman
Ini nama belakang, tadi tabelnya gue ketik nama belakang. Gue mau ubah deh nama belakang, misalkan jadi nama keluarga. Belakangnya kalian ubah jadi keluarga. Oke, jadi makro kalian edit tuh yang tadi kalian rekam, ya kan? Nah, ini kalian nggak perlu di-save karena ini ter-save otomatis, tahu gue gitu ya. Ini klik close aja. Ini juga close lagi. Nah, makro kalian tadi udah kalian edit ya, nama belakang jadi nama keluarga. Kalau di sini kan waktu kita jalanin makro, dia munculin nama depan sama nama belakang. Di sini, di data 6, kalau gue run makro tadi dengan kita bisa pakai shortcut Ctrl Shift N gitu ya. Nah, ini kalau gue run harusnya nanti munculnya bukan nama depan nama belakang tapi nama depan dan nama keluarga karena tadi udah gue edit di Visual Basic gitu. Jadi itu hubungan Visual Basic dan juga makro. Kita coba ya. Ctrl Shift N. 1 2 3. Nah, ya. Langsung jadi formatnya sesuai, di bawah 100 juga merah, ini semua sama, kepisah 2, dan yang tadi kita edit, nama depan harusnya nama belakang, tapi belakang tadi kita ubah di VBA jadi keluarga, maka dia jadi nama depan dan nama keluarga. Jadi kalian juga bisa mengedit makro, kalau misalkan nanti kalian udah mengerti bahasa pemrograman dari Visual Basic. Nanti bahkan banyak banget yang bisa kalian lakukan dengan makro. Oke, yang terakhir adalah, gue pengen kasih tau kalian, jadi ini kan filenya belum gue simpen ya, misalkan gue mau simpen nih, file, contoh misalkan gue save as aja ya, save aja nggak apa-apa deh, save. Nah di sini gue simpen di sini di folder yang mau gue pakai gitu ya. Di sini misalkan kalian mau simpen, contoh belajar makro dari 0, misalkan file latihan. Nah ini kalian tuh nyimpennya nggak bisa pakai Excel workbook yang biasa karena nanti makronya akan hilang. Nah, kalian mesti pilih yang namanya Excel Macro Enabled Workbook. Jadi pilihan yang kedua biasanya. Itu kalian klik. Nah, di sini nanti filenya itu juga beda, bukan XLS atau XLSX, tapi kalau nggak salah namanya apa ya, XLS apa gitu, MB atau apa, ada Macro Enabled-nya. Nah, jadi ini kalian udah pilih Excel Macro Enabled Workbook, filenya udah judulnya sama. Kalian tinggal klik save aja. Nah, jadi ini udah akan kesimpan dalam bentuk makronya enabled. Jadi kalau nanti mau kalian buka lagi, makronya akan tetap ada di file kalian. Gitu. Oke, jadi kurang lebih kita udah bahas banyak tentang makro dan sedikit membahas tentang VBA. Mungkin nanti gue akan bikinin video lain gitu ya. Setelah ini terkait makro ataupun VBA, gue sambil belajar juga karena gue nggak terlalu sering pakai makro dan VBA di kerjaan gue, jujur aja. Jadi ya, semoga video kali ini membantu kalian. Intinya adalah makro bisa kalian pakai atau sangat-sangat berguna untuk kalian pelajari dan kalian pakai jika di kerjaan kalian itu banyak banget melibatkan aktivitas yang sifatnya repetitif. Karena yang repetitif itu jangan kalian lakukan secara manual, tapi kalian minta aja Excel untuk mengingat dan merekam aktivitas-aktivitas itu sehingga nanti kalian tinggal sekali klik aja dan makro itu selesai gitu ya. Formatnya langsung selesai. Oke, segitu aja dari gua, Igna. Kalau kalian suka dengan Ya, bisa dicoba yang Visual Basic. Jadi yang Visual Basic ini adalah bahasa pemrograman yang setahu saya paling tua. Jadi kan bahasa pemrograman kalau sekarang kita ada MATLAB, ada Python. Nah, Visual Basic ini yang paling tua, paling awal ada bahasa pemrograman. Jadi nanti kalau kalian belajar di pemrograman komputer, itu ada bahasa pemrograman tapi kita pakainya MATLAB. Nah, itu juga bikin tadi kayak di sini tadi. Nah, jadi hampir mirip seperti ini. Jadi bikin bahasa pemrograman, perintah-perintah pakai bahasa pemrograman yang akan tersimpan di dalam satu aplikasinya. Jadi nanti akan bisa menganalisis atau menghitung sebuah kasus, seperti kasus. Jadi untuk VBA ini, untuk yang berkaitan dengan makro, ini VBA merekam seluruh perintah dari makro. Jadi selain dari makro, Visual Basic ini juga bisa kalian buat sendiri Visual Basic-nya, bahasa pemrogramannya. Contohnya tadi yang bisa diubah dari di Visual Basic-nya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Belum?
Belum, berarti untuk pertemuan ke-9 ini ya. Pertemuan ke-9 tentang makro dan VBA ini sudah selesai. Untuk yang kali ini enggak saya kasih tugas ya, nanti bisa dicoba sendiri. Untuk yang makro ini saya soalnya bingung untuk tugasnya, caranya nge-save gimana, nggak usah aja. Nanti yang penting kalian sudah belajar makro ini. Karena kalau dari testimoni alma mater, kakak tingkat kalian ini makro dan VB ini juga perlu digunakan di dunia kerja, terutama dunia kerja untuk yang alumni TKN. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa kita tutup. Tadi presensinya sudah masuk semua, bisa dicek di Siakat ya. Nah, kalau nggak ada, kita tutup dengan berdoa. Silakan berdoa.